Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa alihi at-tahirin siyama baqiyatullahi fil aradin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini. Semua kesempatan akan mulia ketika kita gunakan, kita sertakan urusan Allah Subhanahu wa taala, urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan urusan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semua akan mulia. Saya teringat sebuah hadis mengatakan bahwa maka seluruh percakapan, seluruh dialog, seluruh pertemuan itu akan tidak berguna kalau seandainya dalam dialog itu, dalam percakapan itu, dalam pertemuan itu tidak membicarakan persoalan Ahlul Bait sallallahu alaihi. Jadi kesempatan kita pada siang hari ini adalah kesempatan yang sangat mulia karena kita terhubung dengan Ahlul Bait sallallahu alaihi. Kita berupaya untuk menghubungkan diri kita dengan Ahlul Bait sallallahu alaihi wasallam dan kita memperbincangkan apa yang telah diperbincangkan tentang mereka dalam kajian kitab Uyun Akhbarur Ridha. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Semoga dengan selawat kepada beliau menjadi sumber syafaat untuk kita semua di yaumil akhir kelak. Dan kita akan lanjutkan kajian kita sembari menunggu saudara-saudari kita yang ingin bergabung dalam kafilah kita ini, yaitu kafilah ziarah, kafilah yang menghubungkan kita dengan Ma'sumin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sedikit kutipan yang seperti biasa kita lakukan. Hari-hari ini, saat-saat ini kita berada di bulan Sa'ban. Sedikit mungkin kita perbincangkan tentang bulan yang mulia ini. Bulan di mana sebagai bulan pembuka, bulan Ramadan, bulan yang penuh kasih, bulan yang penuh pengampunan, bulan yang penuh dengan cinta. Dan sebagai pembuka di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, kita juga dituntut untuk melakukan pembukaan. Kita mulai mempersiapkan diri banyak hal, entah itu bahkan berpuasa sunnah atau hal-hal perkara lainnya, karena di bulan itu adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, keagungan. Maka mulai hari ini intinya kita dituntut untuk mempersiapkan pada kondisi itu. Kita mulai memuliakan bulan-bulan ini. Bahkan bulan ini juga diperkaya, dihias dengan kelahiran para Ma'sumin sallallahu alaihi. Di awal bulan Sa'ban telah lahir Imam Husain alaihissalam, Abu Fadl Abbas, dan Imam Sajjad alaihissalam. Dan insya Allah pada pertengahannya kita juga dituntut, kita juga dihadiri, dihiasi dengan kelahiran dari Imam Mahdi ajalallah ta'ala farajah. Sebuah kelahiran yang sangat agung, sebuah kelahiran yang memberikan harapan, sebuah kelahiran yang menjadi inspirasi buat kita semua, dan sebuah kelahiran yang membuka kesempatan dengan penuh keagungan, dengan penuh kemuliaan bagi orang-orang yang mengikuti, yang memahami, yang
memiliki cita-cita untuk keislaman, untuk agama yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita sebagai sebuah jalan di mana petunjuk Allah Subhanahu wa taala hadir padanya. Kelahiran ini adalah kelahiran yang ditunggu-tunggu oleh para nabi, oleh para ausia. Untuk kelahiran ini telah banyak persiapan yang telah mereka lakukan. Ada persiapan-persiapan yang telah mereka lakukan, di mana persiapan itu membutuhkan pengorbanan, membutuhkan darah, membutuhkan banyak hal. Dan dari kelahiran untuk menuju proses kezuhuran juga tidak jauh berbeda dengan menunggu kelahiran tersebut. Dari kelahiran menuju kezuhuran ada proses yang juga harus dipersiapkan. Oleh sebab itu ada sebuah hadis katanya afdalul a'mal, itu amal yang paling memiliki fadilah paling tinggi, fadilahnya paling agung, keutamaannya paling agung, tidak lain dan tidak bukan intizarul faraj, yaitu menanti kezuhuran Imam Mahdi ajallahu taala farajah. Mempersiapkan kezuhuran itu adalah amal yang paling baik. Dikatakan bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan intizar, dalam keadaan menanti Imam Mahdi ajallahu taala farajah syarif ini, ibarat mati dalam pelukan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, ibarat mati dalam kemahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan betapa agungnya, betapa mulianya orang yang mati dalam pelukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh keridhaan ada padanya. Kita tidak usah berbicarakan angka, pahala, surga apa. Maka tidak akan pernah ada kata-kata yang cukup untuk menghitung dari pahala tersebut. Ziarah kita, kajian kita ini kita lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk hal tersebut. Semoga pahala ziarah kita ini, pahala kajian kita ini bukan hanya sebatas berziarah, bukan hanya sebatas kajian pencari ilmu, tetapi kajian ini memiliki visi yang jauh lebih dari sebatas berziarah, lebih dari mencari ilmu pengetahuan tentang berita-berita dari masa-masa lalu Ahlul Bait salamullah alaih, tetapi kita harus memiliki visi yang sangat jauh, tidak lain dan tidak bukan adalah kezuhuran sahibul amr wal zaman ajalallah taala farajah, di mana pahala, kebaikan, kemuliaan dari penantian mempersiapkan kezuhuran tidak lain dan tidak bukan sebagai afdalul amal, sebagai amal terbaik. Jadi amalan terbaik intizarul faraj, mempersiapkan berkenaan. Jadi tidak ada ibadah dalam tanda kutip seperti misalnya harus ini, harus itu, tetapi seluruh persoalan, seluruh hal yang berkaitan dengan intizarul faraj itu memiliki keterkaitan dengan hal tersebut. Entah itu memperkaya makrifat, entah itu memperkaya diri dengan hal tersebut. Misalnya sholat ada rukun, ada syarat, hal-hal tertentu, ada waktu tertentu di mana kita harus mengerjakannya. Ada zakat misalnya harus ada nisabnya, harus ada waktunya, misalnya dalam setahun misalnya, atau dalam hal-hal tertentu. Ada syarat ketentuan yang dikatakan sebagai ibadah zakat. Begitu juga dengan haji, ada ketentuan, ada waktu, ada syarat-syarat tertentu, ada istitaat, sehingga dengan syarat-syarat tersebut kita laksanakan dan dikatakan kita melaksanakan ibadah haji. Tetapi berbeda dengan intizarul faraj, tidak ada waktu, aturan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita lakukan sebagai
intizarul faraj. Makanya moga-moga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal kebaikan kita berkumpul setiap hari Rabu jam 4 sampai jam 5 sore, ini juga sebagai intizarul faraj, yang keberkahannya, yang kemuliaannya itu menyertai kita bersama Rasulullah SAW. Itu mungkin sedikit pembukaan saya pada sore hari ini bersama Bapak Ibu sekalian, dan kita akan lanjutkan ziarah kita. Saya mohon maaf, kemarin saya janji untuk membuat terjemahan ke bahasa Indonesia, tapi sepertinya belum sempat. Insya Allah secepatnya. Saya tidak akan janji minggu depan, tapi semoga-moga minggu depan sudah kita terjemahkan doa-doa ziarah ini, sehingga ziarah ini bisa memiliki pengaruhnya lebih baik bagi kita semua, karena memang hal ini kita usahakan, kita upayakan supaya keterhubungan kita dengan para maksumin sallallahu alaihi itu bisa terjadi, dan tidak lain dan tidak bukan hubungan itu adalah hubungan hati, hubungan batin, hubungan rasa, yang dengan terjemahan insya Allah bisa membantu kita untuk membuat keterhubungan itu lebih terikat, lebih terasa. Tidak memperpanjang mukaddimah saya, sepertinya sudah cukup. Kita akan mulai ziarah kita. Kita akan mulai dengan izin masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin abwabi buyuti nabi salawatuka alaihi wa ali. Waqad mana'tan nasa yadkhulu illa bi'idznihi. Fakulta ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa yu'zana lakum. Allahumma inni a'taqidu hurmata sahibi hadzal mashhadis syarif. Ya Allah, kami mengakui keagungan, kemuliaan Masyhadus Syarif. Kami hari ini duduk, bahkan menghadapkan wajah kami menuju Masyhadus Syarif. Kami pilih waktu yang bertepatan dengan waktu ziarah beliau pada hari Rabu. Kami tidak mengingkari itu, ya Allah. Kami hadapkan wajah kami, Bapak Ibu sekalian, untuk menghadapkan wajah ke arah kiblat, tapi menyerong ke arah kanan sedikit, sekian derajat ke arah kanan, lebih sedikit. Maka insya Allah kita menghadap ke Masyhadus Syarif. Allahumma inni a'taqidu hurmata sahibi hadzal Masyhadis Syarif fi ghaibatihi kama a'taqiduha fi hadrati. Fi ghaibatih, pada gaibnya, yaitu Imam Ridha alaihissalam, kita meyakini sama dia gaib, dia tidak ada, yang kita datangi hanya makamnya, itu sama kita meyakini kehadirannya. Dan kita hari ini tidak hadir di Masyhad, tapi kita meyakini, Bapak Ibu sekalian, Allahumma, ya Allah, kami juga meyakini akan, walaupun kita hari ini tidak berada di pintu Nawab Safawi, pintu Imam Ridha, pintu Imam Jawad, pintu Tabarsi, dan pintu Nawab Safawi,
Itu adalah pintu-pintu besar untuk masuk ke arah Imam Ridha alaihissalam. Insya Allah kalau kita bisa hadir semua ke sana, kita meyakini bahwa walaupun kita tidak berada di pintu-pintu itu, imam melihat kita. Ini yang penting. Imam melihat kita, imam mendengarkan kita. Karena keyakinan inilah saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama bergabung dalam acara ini. A'taqiduha fi hadrati fa'lamu anna rasulaka wa khulafa'aka alaihimussalamu ahya indaka yurzaqu yarawna maqami wa yasma'una kalami wa yarudduna salami wa annaka hajabta an sam'i kalamahu wa fatahta baba fahmi bilazidi munajati wa inni asta'zinuka ya rabbi awwala واستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا واستأذن خليفتك الإمام المفروض علي طاعته علي بن موسى الرضا عليه السلام والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة الثالثة أدخل يا رسول الله أدخل يا حجة الله أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد فأذن يا مولاي في الدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائي فإن لم أكن أحلى لذلك فأنت أهل لذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu sekalian, itu tadi ziarah masuk kita. Semoga kita semua diizinkan terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam, walaupun kita tidak berada di Mashhad, kita tidak berada di pusara makam haram beliau. Kita akan lanjutkan ziarah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin wa annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa nabiyyika wa sayyidi khalqika ajma'in salatan la yaqwa ala ihsa'iha ghairu. Allahumma salli ala amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib abdika wa akhi rasulika alladhi intajabtahu bi'ilmik وجعلته هاديا لما شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبي وزوجتي ولي وأم سبطين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التكية النكية الرضية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره.
اللهم صل على الحسن والحسين سبط نبيك وسيدا شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين اللهم صل على محمد بن علي وخليفتك في أرضك باكر علم النبيين اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق البار اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناتك بحكمك والحجة على بريتك اللهم صل على علي بن مسرد المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يكفى وعلى إحصائها غيره اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وحجتك المعدي النبي وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باكية تعجل بها فرجا وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيه الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد رسول الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووسي رسول رب العالمين السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين السلام عليك يا وارث محمد بن علي باكر علم الأولين والآخرين السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق
السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الشديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمدت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتك فلا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي. رحمتك على قبر ابن أخي رسولك صلواتك عليه وآله بأبي أنت وأمي يا مولاي. أتيتك زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي وتطبت على ظهري فكل شافعا إلى الله يوم فقري وفاقتي فلك إن الله مقام محمود وأنت عنده وجيه. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم أتولى آخرهم بما توليت به أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجهدوا بآياتك وسخروا بإمامك وعملوا الناس على أكتاف آل محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن. صلى الله عليك يا أبا الحسن. صلى الله على روحك وبدانك صبرت وأنت الصادق المصدق قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله يا الله صل على محمد وآل محمد. Dengan berakhir tadi ziarah tadi, maka berakhirlah ziarah kita Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita tutup acara ziarah kita ini, silakan Bapak Ibu sekalian berdoa sesuai dengan bahasa Bapak Ibu sekalian. Keluhkan apa yang harus kita keluhkan pada saat ini. Sampaikan hajat-hajat kita. Apa yang kita butuhkan minggu ini. Setiap minggu kita bertawasul. Setiap minggu aja kita sampaikan. Ya Allah, sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita doakan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita doakan buat orang tua kita yang masih hidup ataupun telah tiada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi bihaqi Imam Ridha alaihissalam dan semua para ahlul bait, menerangi makam mereka. Buat para pecinta ahlul bait dimanapun mereka berada, buat pimpinan kita Said Ali Khamenei, Ayatullah Said Ali Khamenei, buat Imam Mahdi Ajalul Ta'ala Farojah, kita sama-sama kita doakan doa Allahumma kulli walika hujjatil hasan. Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli wali al-hujjati bani al-hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafidha wa qaida wa nasira wa dalilan wa aina
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا arhamar rahimin. Kita akan tutup dengan selawat khassah Imam Ridha alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali ibn Musa Ridha al-Murtada الإمام التقي الذكي وهجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, itu tadi ziarah khassah kita. Kita akan lanjutkan dengan kajian kita, kitab Uyun Akhbar Ridha. Uyun Akhbar Ridha. Baik, kita masih berhubungan dengan hadis tentang pertemuan Yahudi. Alim Yahudi yang ingin bertemu dengan Amirul Mukminin. Dia ingin bertemu dengan dengan mengajukan 7 pertanyaan. Kalau 3-nya bisa jawab, dia akan masuk Islam. Baik, kita sudah tentang hadis tersebut sudah kita bahas bahwa dia meminta 3 pertanyaan dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib jawaban yang diberikan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah jawaban yang secara masyhur orang-orang Yahudi pahami dan orang-orang Yahudi tidak pahami. Tapi ada catatan dalam pandangan mereka, ada misalnya hadis lain lah kira-kira begitu yang berkenaan tentang pertanyaan tersebut. Dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam mengetahui hal tersebut. Dan itu dibenarkan oleh Yahudi tersebut. Dan dalam saya temukan hadis ini dalam buku lain bahwa mungkin dengan sanad lain bahwa setelah 3 pertanyaan itu dijawab oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, setelah 3 pertama dijawab oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, maka dia pun masuk ke dalam Islam. Setelah dia masuk ke dalam Islam, dia melanjutkan 3 pertanyaan lagi. Jadi kan 3-3-1 dalam pertanyaan itu, 3 telah dijawab dan inilah yang 3 yang kedua. Qala was-sulasul akhir, dan 3 yang lain pertanyaannya, kam li hadhil ummah min imamin huda la yadurruhum man khazalahum. Kata Yahudi ini, dan dia mempertanyakan tentang apa, dan inilah isi dari pembahasan kita. Yang 3 tersebut sebenarnya tidak terlalu penting dengan pembahasan, dengan subtema pembahasan, tetapi kita dari hadis yang 3 pertanyaan kita melihat bahwa peranan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dalam memahami persoalan yang istilahnya yang usul dan furu itu bisa dikuasai oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Terkadang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat tidak penting. Misalnya pertanyaan tidak penting dalam kisah bagaimana Imam Hasan alaihissalam itu ditanya jumlah kurma yang ada dalam pohon, dalam tandannya. Tandan kita bilangnya, satu tandan itu ada berapa kurma. Itu kan sudah pertanyaan yang tidak penting. Dijawab ataupun tidak dijawab, istilahnya apa faedahnya buat kita semua. Sama tentang sebenarnya secara umum pertanyaan yang 3 yang pertama tadi
itu sebenarnya juga tidak penting. Pohon pertama, pohon pertama, air apa yang mengalir, bagi kita secara umum itu sangat sangat tidak penting. Makanya hal-hal seperti ini tidak disampaikan oleh Al-Quran, tetapi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dia bisa mengetahui semua itu. Dan seandainya ada yang bertanya, maka ada yang menganggapnya penting lah, kira-kira begitu. Kalau ada yang menganggapnya penting, ya dia akan jabarkan. Dan ini adalah pertanyaan yang sangat penting daripada 3 pertanyaan di atas bagi saya ya. 3 pertanyaan yang kedua ini yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Inilah dia. Karena dia mempertanyakan tentang kam lihazil ummah, berapa untuk umat ini min imamin huda, ada berapa imam hudan yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala lihazil ummah, untuk umat ini la yadurruhum, maka tidak ada juga ruginya bagi mereka ini imam tadi, man khazalahum, kalau seandainya ada orang-orang yang meninggalkan mereka. Jadi kalau mau disingkat, ada berapa wasi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini. Mereka mendapatkan ilmu-ilmu, mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada dan mereka eksis, dan seandainya orang tidak mau mengikuti mereka, juga tidak ada ruginya bagi mereka. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan seorang Yahudi berani mempertanyakan hal ini kepada umat Islam. Makanya tadi dia katakan tadi, seandainya kira-kira ada yang lebih tahu daripada Anda, wahai khalifah, yang pada saat itu adalah Khalifah Umar, silakan tunjukkan saya. Dan bagi kita, semestinya bagi kita yang ingin beragama yang benar, maka hal ini harus kita tanyakan. Ada berapa wasi dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Nabi mengatakan bahwa sama seperti Anda agungnya, sama seperti Anda mulianya, apakah kita juga tidak boleh mempertanyakan ini? Apakah Nabi juga mengatakan bahwa setelahku tidak ada orang yang telah mendapatkan petunjuk lagi setelahku? Apakah Nabi juga menjawab bahwa setelahku tidak ada orang yang mendapatkan petunjuk, setelahku tidak ada orang lagi mulia, setelahku tidak ada lagi orang yang agung? Seandainya begitulah realitasnya, maka ya sudah, kita tidak usah repot-repot berislam lagi. Kenapa? Karena toh kita dan orang-orang setelah Nabi juga tidak akan mendapatkan petunjuk, kan seperti itu. Nah, kalau tidak ada mendapatkan petunjuk, ya sudah, kita tidak usah repot-repot beragama, kita tidak usah repot-repot berislam, karena toh kita juga tidak bisa seperti orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk sebagaimana Rasulullah SAW. Dan orang Yahudi men-challenge, istilahnya menguji umat Islam bahwa akan ada. Dan nanti kita akan melihat konsekuensi pertanyaannya. Bukan hanya sebatas siapa dia, tapi bagaimana karakteristiknya. Nanti kita akan baca dalam lanjutan hadis ini. Apa kata Amirul Mukminin? Isna Asyar. Istilahnya iya, ada, pasti ada orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan seandainya la yadurruhum, seandainya dan mereka tidak ada rugi, man khazalahum, bagi orang tidak ingin mengikutinya, man khazalahum, dan dia tidak akan rugi. Siapa dia? Berapa dia? Isna asyar imaman. Qala sodakta, dan orang Yahudi tadi menjawab ada 12, dan orang Yahudi tadi menjawab, benar engkau, wallah, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, benar. Innahu labi khatti Harun wa imla'i Musa, dan hal ini telah dicatat oleh Harun dengan imla'nya Nabi Musa alaihissalam, bahwa umat Nabi Muhammad memiliki 12 imam, orang yang mendapatkan petunjuk
Wa qala fa aina yaskunu nabiyukum wa imla'i, dan dia melanjutkan pertanyaan berikutnya setelah dijawab bahwa hal ini juga dicatat dan ini tercatat dalam orang-orang Bani Israel. Oleh sebab itu kita mengetahui bahwa tidak sedikit orang Yahudi yang bersedia masuk Islam karena mereka juga mengikuti, mereka juga mencari, mereka juga menggunakan rasionalitas mereka, dan mereka juga menggunakan referensi-referensi yang ada pada mereka. Fa aina yaskunu nabiyukum fil jannah? Dia bertanya berikutnya, dan di mana tempat nabimu di dalam surga? Kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, fi a'laha, di a'laha, di tempat yang paling agung derajatnya, wa asrafiha makanan, dan paling tinggi tempatnya, dan asraf itu paling agung, paling asraf paling mulia tempatnya, fi jannah, di surga itu tempat yang paling mulia itu, tempat yang paling agung adalah tempatnya Rasulullah SAW di surga Adnan, dalam surga Adnan. Orang-orang Yahudi ini juga kalau kita ingin berbicara tentang konsep Yahudi, mereka juga meyakini tentang nabi akhir zaman, nabi yang memberikan petunjuk, dan hal ini juga telah diceritakan oleh sebagian kitab mereka bahwa nabi akhir zaman itu adalah nabi yang paling mulia, yang paling agung. Dan kenapa mereka banyak orang Yahudi itu berada di Madinah, banyak di Jaziratul Arab? Tujuan mereka kan untuk mencari itu. Mengapa mereka membangun Khaybar? Mengapa mereka berada di Madinah? Orang Yahudi banyak di Madinah. Bayangkan, orang Yahudi banyak di Madinah. Mereka berharap bahwa mereka mampu untuk bertemu dengan Nabi itu, sehingga mereka mempersiapkan diri mereka dan mereka berkumpul di Madinah. Mereka berada di Khaybar, Jaziratul Arab, dan mereka sampai ke Yaman. Sampai begitulah mereka sebenarnya ingin mencari. Hanya saja yang menjadi masalah adalah nabi mereka ini adalah nabi bukan dari kalangan Yahudi. Kan itu saja yang menjadi persoalan, sehingga mereka ingkar terhadap hal tersebut. Mereka tidak ingin taat kepada orang-orang Arab. Bahkan Arab yang satu ini adalah nabi yang satu ini adalah anak dari Nabi Ismail alaihissalam, yang bagi mereka tidak bisa mereka terima. Anak budak bisa menjadi seorang yang sangat mulia, dan itu adalah penyakit bagi mereka. Oleh sebab itu hindarilah kita penyakit hal seperti ini. Kalau seandainya ada orang yang layak untuk kita ikuti, layak secara keilmuan, layak secara amal, maka ya silahkan. Oleh sebab itu kita dalam pengikut Ahlul Bait setelah keghaiban kubra Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah, Imam Mahdi menyuruh kita mengikuti kepada dua hal. Yang pertama, ilmunya tentang Ahlul Bait sallallahu alaihi agung, sangat mumpuni, sangat luar biasa, dan ini orang adil, tidak suka berbuat dosa, tidak suka berbicara sembarangan, tidak suka ini dan tidak suka itu, dalam artian sangat luar biasa akhlak dan moralnya, seperti itu kira-kira. Itulah hal-hal yang perlu, sehingga tidak lagi kita lihat Arabkah dia, Persiakah dia, apakah dia sukunya, kira-kira gitu. Seandainya mereka memiliki kekhususan itu, maka kita harus mengikutinya, apapun suku bangsanya. Fi a'la darajatin, dan kata si ulama Yahudi tadi, sadaqta wallah, benar, labi khati Harun bi imla'i Musa, dan hal ini juga telah ditulis oleh Nabi Harun dan dibacakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan pertanyaan yang keenam atau yang ketiga dari yang kedua, faman yanzilu ma'ahu fi manzilih, dan ada berapa orang yang menempati posisi beliau dalam surga yang mulia ini, kira-kira begitu.
yanzilu ma'u fi manzilih, dalam posisi dia dengan segala macam kemuliaannya. Qala isna'asyar imaman, ada 12 imam, kata kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Bahkan di dalam riwayat-riwayat kita sudah menemukan seperti hadis apa yang kita baca yang pertama sekali yang disebutkan seluruh nama-namanya, yaitu hadis Lauh Prasasti. Dan insya Allah dalam hadis yang ke-20, insya Allah mungkin minggu depan akan kita bacakan, bahkan nama-namanya semua disebutkan. Itu ada, tetapi kita tahu bahwa hal ini adalah hal yang tidak seluruh sahabat layak, tidak seluruh orang berhak untuk mengetahuinya. Bahkan sebagaimana saya katakan berulang-ulang kali, masalah kewilayahan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib itu disampaikan secara beramai-ramai itu tepat pada hari Ghadir Khum, secara ramai-ramai. Jadi Jadi walaupun Rasulullah SAW ingin menyampaikan secara umum dalam kesempatan-kesempatan berbeda, ada beberapa alasan sehingga Nabi tidak menyampaikan kepada khalayak, apalagi menyebutkan sampai 12 orangnya, ya, 12 tokohnya disebutkan. Bahkan Amirul Mukminin saja sebagaimana saya katakan tadi, hanya dalam satu momen disampaikan secara ramai, tidak dalam setiap kesempatan disampaikan. Bagaimana Rasulullah SAW mau menyampaikan tentang 12-nya, kan begitu, dalam momen-momen. Dan itu adalah sebuah keberuntungan bagi orang-orang yang ingin mencari, dan termasuk kita alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan 12 nama imam dan mendengarkan hadis-hadisnya, dan alhamdulillah kita bisa senantiasa mencoba untuk benar-benar mentaatinya. Kita semua alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk itu. Bahkan kita juga harus terkadang mengorbankan harta kekayaan kita, waktu kita untuk misalnya melakukan hal-hal seperti berziarah. Kita tahu bahwa untuk berziarah ke Mashhad, berziarah ke Irak, berziarah ke Arab Saudi itu tidak dengan biaya yang sedikit. Kita harus menghabiskan uang puluhan juta misalnya untuk menziarahi ke mereka, di mana terkadang saya tahu bahwa ada orang-orang yang untuk itu dia benar-benar berkorban dalam arti yang sesungguhnya. Dan setelah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menjawab ada 12 imaman, qala shadaqta wallah. Bahkan hal ini juga sudah dinyatakan oleh Nabi Harun dalam catatan-catatan mereka. Walaupun mungkin sepertinya catatan ini tidak populer di tengah orang-orang Yahudi, tapi catatan itu ada. Innahu labi khatil Harun wa imla'i Musa. Yang terjemahannya, dia bertanya 3 pertanyaan lainnya. Dalam artian 3 pertanyaan, 3 yang kedua. Berapa jumlah imam petunjuk bagi umat ini yang tidak akan dirugikan oleh orang yang meninggalkan mereka? Imam Ali menjawab 12 imam. Dia berkata, engkau benar demi Allah, itu memang tertulis dengan tulisan Harun dan didikte oleh Nabi Musa alaihissalam. Dia bertanya, di mana nabimu akan tinggal di surga? Ali menjawab, di tingkatan tertinggi dan tempat paling mulia di surga, yaitu Jannatu Aden, surga Adenan. Dia berkata, engkau benar demi Allah, itu memang tertulis dengan tulisan Harun dan dicatat oleh Musa. Dia bertanya, siapa yang akan tinggal bersamanya di tempat itu? Ali menjawab 12 imam. Sebagaimana saya jelaskan, dia berkata, engkau benar demi Allah, itu memang tertulis dengan tulisan Harun dan dicatat oleh Musa. Betapa agung dan tingginya posisi 12 imam. Summa qala as-sabi'ah. Saya bertanya yang ketujuh. Fa as'aluka kam ya'ishu wasiyuhu ba'dah. Ini sangat keren. Makanya tidak akan pernah ada orang yang mampu untuk menjawabnya selain Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Karena pertanyaannya bukan lagi siapa
imam yang pertama atau imam yang kedua, tetapi bagaimana tentang kehidupan dari wasi ba'dah. As-sabi'ah, pertanyaan yang ketujuh, saya ingin bertanya, kam ya Isa, berapa lama hidup? Siapa yang hidup yang dia tanyakan? Wasiuhu ba'dah. Imam wasiuhu ba'dah. Silakan kita cari, kita temukan hadis seperti ini. Ada tidak yang mempertanyakan dalam Ahlus Sunnah misalnya, atau kita lihat, kita tahu bahwa dalam kitab kita menemukan kisah Ghadir Khum, hadis Ghadir Khum yang telah diriwayatkan secara mutawatir tentang posisi Amirul Mukminin dalam 110 hadis. Bayangkan, kita tidak menemukan sebuah hadis seperti hadis Ghadir Khum yang diriwayatkan hari ini, ya, kita berbicara teks hari ini, yang diriwayatkan oleh 110 perawi, 110 perawi tentang kemuliaan Ghadir Khum. Dan itu dikumpul, dan hadis yang dikumpulkan oleh seluruh seluruh banyak orang. Ada ribuan orang yang hadir pada saat itu untuk mendengarkan. Dengan konteks maula yang mereka perdebatkan, kalau maula itu adalah teman. Bayangkan, hanya untuk mengatakan bahwa Amirul Mukminin adalah temannya Rasulullah SAW harus diungkapkan di depan puluhan ribu orang, kan kira-kira begitu kan. Sedangkan kita tahu bahwa konteks kalimat maula itu bisa bermakna hal-hal lain, termasuk makna pimpinan. Masa Rasulullah SAW harus repot-repot mengungkapkan di depan ribuan orang hanya untuk mengungkapkan bahwa Ali adalah temannya? Kalau seandainya nilai seorang teman harus diungkapkan dalam puluhan ribu orang pada saat itu, berarti yang tidak diungkapkan namanya sebagai seorang teman di depan puluhan ribu, maka jangan layak-layak, jangan pernah jangan pernah kita berharap, mereka berharap dianggap sebagai teman kalau seorang teman itu harus diungkapkan di depan puluhan ribu orang, kan kira-kira begitu. Sedangkan kita selalu mengklaim bahwa orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah, muslim yang bertemu dengan Rasulullah dikatakan sebagai apa? Sebagai sahabat, sebagai teman. Jadi tidaklah layak dikatakan sebagai sahabat, sebagai teman kalau syaratnya harus diucapkan di depan ribuan orang. Nah, seperti itu. Nah, kita tidak menemukan hadis seperti ini yang mempertanyakan, tetapi kita tahu bahwa yang bertanya adalah seorang alim. Dan apa kata Amirul Mukminin? Qala salasina sanah. Kira-kira 30 tahun, kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kita tahu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib wafat pada tahun 40 Hijriah. Wafat pada 40, lebih kurang, atau catatannya 28 tahun karena 12 tahun hijrah. Tapi lebih kurang 30 tahun. Sanah qala summa madza? Kemudian bagaimana kematiannya? Yamut au yuqtal? Ini adalah pertanyaan yang berhubungan tentang kehidupan. Dia mati seperti biasa atau telah dibunuh? Qala yuqtal wa yudribu ala qarnih, dan dipukullah kepalanya, wa takhdabu li haitu, dan berdarah-darah janggutnya. Qala sadaqta wallah inna labi khatti Harun, dan hal ini juga telah tercantum dalam catatan Nabi Harun dan imla'i Musa. Bayangkan, orang-orang Yahudi telah mendapatkan referensi tentang keberadaan wasi. Referensi wasi, bahkan kehidupan wasinya. Begitulah semestinya kita jeli terhadap agama ini. Kita harus mengetahui siapa wasi Rasul dan bagaimana kehidupan wasi Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian dia berkata, pertanyaan ketujuh, aku bertanya kepadamu, berapa lama wasinya? Ali akan hidup setelahnya. Ali menjawab 30 tahun. Dia bertanya, lalu apa yang terjadi? Apakah ia akan mati atau terbunuh? Ali menjawab, ia akan dibunuh, dipukul di kepalanya, dan janggutnya akan berlumuran darah. Dia berkata, engkau benar, demi Allah, itu memang tertulis dengan tulisan Harun dan dicatat, didikti oleh Musa. Dan ditutup dengan walihadzal hadis tariqul ukhra wa akhrajatuha fi kitabi Kamaluddin wa tamamin ni'mah fi isbatil ghaiba wa kashafil khairat. Dan hadis ini
juga memiliki jalur lain dalam artian periwayatan yang telah aku keluarkan dalam kitab Kamaluddin wa Tamamun Nikmah tentang penetapan kegaiban dan penyingkapan dalam kebingungan, dalam artian buku Tamamun Nikmah fi Isbatil Ghaibah punya Syekh Saduq lainnya. Baik, itu saja tentang hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kira-kira ada pertanyaan tentang hal ini? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Semoga acara ini memberikan keberkahan buat kita semua, memperkaya makrifat kita, pengetahuan kita tentang para imam, terkhusus Imam Ridha alaihissalam. Dan kita tercatat sebagaimana pembukaan tadi, Muntazirul Faraj kita, peziarah kita, pencari ilmu kita. Semoga semua kemuliaan itu dianugerahi untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi wa alihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan saya ucapkan selamat wiladah Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah yang bertepatan pada malam Jumat ini, insyaallah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mohon undur diri.